Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi strategi kepemimpinan. Di sini dijelaskan bahwa pengertian strategi kepemimpinan ialah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi bisnis yang berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Sedangkan kepemimpinan ialah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan ialah suatu proses rencana yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dengan cara mempengaruhi para bawahan yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi. Di sini juga dijelaskan ciri-ciri strategi kepemimpinan yang diantaranya yang pertama ada antisipatif, yang kedua ada pikiran terbuka, yang ketiga banyak akal, yang keempat membuat keputusan dengan cepat, yang kelima keterampilan diplomasi, dan yang keenam tidak takut gagal. Yang selanjutnya ialah teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada trait theories, yaitu untuk menjadi seorang teori harus mempunyai kemampuan, intelijensi, karakter, fisik, kategori sosial. Dan yang kedua ada style theories. Di sini dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang baik meliputi kepemimpinan yang autokratik, partisipatif, memberitahukan, menjajakan, mengikutsertakan, mendelegasikan. Dan yang ketiga ada contingency theories. Di sini dijelaskan bahwa teori ini model kepemimpinannya diantaranya ada dua, yaitu yang pertama terdiri dari pemimpin bawahan yang menjalin hubungan, struktur, tugas, tinggi rendahnya posisi, dan otoritas kekuasaan. Yang kedua ialah pemimpin senantiasa berorientasi tugas atau orientasi anggota. Dan yang selanjutnya ada peranan seorang pemimpin sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartono. Yang pertama ialah sebagai pelaksana, yang kedua sebagai perancana, yang ketiga sebagai seorang ahli, yang keempat sebagai mewakili kelompok dalam tindaknya keluar. Yang kelima sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok. Yang keenam bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman. Yang ketujuh bertindak sebagai wasit dan penengah. Dan yang kedelapan merupakan sebagian dari kelompok. Yang selanjutnya merupakan lambing daripada kelompok. Yang ke-10 pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Yang ke-11 sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. Yang ke-12 bertindak sebagai seorang ayah. Yang ke-13 sebagai kambing hitam. Dan yang selanjutnya di samping itu juga bahwa pemimpin memiliki tugas yang diembannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya. Yang kedua, dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai. Yang ketiga ialah meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan hayalan. Yang selanjutnya, karakteristik strategi kepemimpinan yang diantaranya visioner, kefasihan dan konsistensi, mampu mengartikulasikan model bisnis. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Yang keempat, mendapat informasi yang baik. Yang kelima, kesediaan untuk mendelegasikan dan pemberdayaan. Yang keenam, penggunaan kekuatan secara cerdas. Dan yang terakhir ialah kecerdasan emosi. Dan yang selanjutnya, fungsi-fungsi kepemimpinan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun strategi yang tepat. Yang kedua merancang taktik. Yang ketiga penyelesaian masalah atau problem solving. Yang keempat pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima melakukan pengorganisasian dengan teratur. Yang keenam manajemen yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketujuh membangun relasi yang luas. Yang kedelapan memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Yang kesembilan manajemen waktu yang baik. Yang ke-10 membantu mengembangkan orang lain. Yang ke-11 beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan yang terakhir membantu dengan memberi contoh yang baik. Dan yang terakhir ialah terima kasih.